Mengejutkan, pihak Agus Salim siang tadi akhirnya memenuhi undangan para jurusita pengadilan untuk menghadiri sidang perdana atas gugatan para donatur di Pengadilan Negeri Tangerang terkait status uang donasi pengobatan mata Agus yang selama ini menjadi kisru panas. Pada kesempatan tersebut, pihak Agus pun tetap bersikukuh agar pihak Novi atau yayasan mengembalikan uang donasi miliknya untuk pengobatan dan menentang uang donasi dialihkan kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT. Lantas apa yang membuat Agus selama ini merasa jika Novi, Gary Julian dan Denny Sumargo hanya memberi janji manis saja, tapi uangnya pun tidak pernah diberikan untuk biaya pengobatan matanya? Lalu apa alasan Agus Salim melayangkan somasi 3 kali 24 jam kepada Gary Julian? Mirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru uang donasi pengobatan mata Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah kini memasuki babak baru pasca gugatan perdata dari perwakilan para donatur terus diproses di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan hari ini gugatan tersebut sudah sampai pada proses digelarnya sidang perdana dengan agenda menghadirkan tergugat yaitu Agus Salim. Dan seperti inilah suasana sidang perdana gugatan perdata dari pihak donatur terhadap Agus Salim sebagai tergugat untuk kejelasan status uang donasi yang terkumpul berkat podcast Denny Sumargo hingga terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah. Secara internal di tim kuasa hukum donatur, tadi malam tepatnya ya, di mana berdasarkan hasil diskusi kita sebagai kuasa hukum mensikapi kelanjutan daripada gugatan ini, tentu kita masih menunggu ya adanya laporan yang dimana beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan satu keputusan yaitu oleh penyelenggara mengalihkan donasi tersebut kepada pihak lain yaitu di NTT. Nah, tentu dasar daripada kami untuk lanjut atau mencabut, nanti kita berdasarkan hasil laporan yang dapat kami terima dulu, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sehingga nanti kita melihat daripada laporan selanjutnya dari pihak mereka. Kalau berdasarkan informasi yang sebelumnya, mungkin di pihak tim kuasa hukum sudah ada komunikasi terkait masalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini yang tidak kunjung bertepi, maka salah satunya adalah mungkin disepakati oleh para yang mewakili kuasa hukum dan saya sendiri beberapa waktu itu belum bertemu dengan mereka, namun tadi malam kita berdasarkan hasil voting daripada tim kuasa hukum, tentu keterangan yang telah dibangun adalah mereka telah mengetahui hal itu dilaksanakan demi supaya persoalan ini bisa cepat selesai, supaya ada kesimpulan dari akhir daripada donasi Agus ini. Memang pada dasarnya, kalau kita berangkat daripada pertemuan terakhir di Kemensos, kita tetap harus lebih memprioritaskan kepada Agus, ya, untuk pengobatan. Itu karena kita sebagai pihak donatur diundang di Kemensos, dan Kemensos juga mengatakan agar memperhatikan terlebih dahulu kepada Agus, walaupun ada mungkin manfaat-manfaat lain. Sehingga dalam hal kondisi ini dialihkan kepada pihak lain, tentu kami melihat ini mungkin adalah langkah-langkah serius yang diambil oleh penyelenggara supaya kekisruhan ini memiliki satu kesimpulan akhir. Terlepas nanti akan ada proses upaya hukum atau tindakan-tindakan yang diakibatkan kekecewaan karena peristiwa pengalihan itu, ya mungkin masing-masing pihak nanti akan melakukan langkah-langkah hukum. Bukan persoalan terima atau tidak diterima. Hanya ada mekanisme yang pernah saya sampaikan, seharusnya
tentu kalau kita sudah menyatakan sikap untuk menggugat, tentu memang prinsip daripada upaya hukum adalah untuk menguji kepastian hukumnya, ya. Namun tentu kalau berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebuah bagian daripada tindakan-tindakan yang mementingkan secara sosial rakyat banyak juga oleh karena membutuhkan keadaan tersebut, sehingga dipoting oleh kuasa hukum, tentunya kita harus memahami kondisi yang terjadi, di mana itu sudah terlanjur dilaksanakan, sehingga apalagi yang mau kita sampaikan hari ini sudah dilaksanakan, dan tinggal kami yang kuasa donatur hanya menunggu bagaimana laporan pertanggungjawaban mereka nanti, apakah itu ke Kemensos atau juga kami mendapatkan rekom. Bang, tapi persidangan hari ini adalah menandakan bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini. Coba lihat. Hari ini sidang yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran ngabis-ngabisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi kayak main-main kan? Gugatan berjalan, Agus dilaporin pidana jalan, uang dibagi ke sana NTT. Oke, jadi menurut saya sidang ditunda karena 2 tergugat tidak hadir. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam. Sudah dilaporkan. kayak apa, Bang? Ya pakai diam-diam aja. Terkait penggelapan, penguasaan uang dan penipuan. Sudah dilaporkan. Usai menjalani persidangan atas gugatan para donatur terkait uang donasi, pihak Agus Salim menyampaikan tanggapannya atas jalannya persidangan perdana dari gugatan perdata perwakilan para donatur. Dan seperti apa pula tanggapan dari para donatur yang melakukan gugatan perdata terkait status hukum donasi untuk Agus Salim. Ini yang sangat kita khawatirkan, akhir daripada persoalan donasi ini, yang akhirnya kita berpikir ini adalah sebuah solusi, namun kalau kita bicara solusi, harusnya ada penyelesaian yang tidak melahirkan satu persoalan baru. Namun kalau toh akhirnya melahirkan sebuah kekecewaan, tentu maka pihak daripada Agus yang merasa kecewa akibat daripada tindakan itu, ya silakan saja, karena memang ada hal-hal yang memang yang harus mereka buktikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ya silakan saja, nanti kan pihak daripada penyelenggara juga siap untuk bertanggung jawab menurut keterangan yang disampaikan secara terbuka, tergantung bagaimana nanti proses upaya-upaya hukum lanjutan. Para pihak mungkin sekarang sudah mempersiapkan. Saya sudah sampaikan, donatur dalam hal ini akan melihat bagaimana proses laporan nanti dari pihak penyelenggara yang telah mengalihkan uang itu, dan itu nanti akan menjadi analisis dan kajian bagi kami, apakah nanti ini akan kita lanjutkan atau akan kita hentikan dengan cara mencabut, karena melanjutkan satu proses perkara yang dimana barang yang menjadi status quo sudah tidak ada lagi, tentu memakan waktu yang cukup panjang, dan ini akan membuat satu persoalan-persoalan yang tidak kunjung mendapatkan satu kesimpulan atau kejelasan dari masalah itu. Nah, mungkin kemungkinan kita akan lakukan satu kesimpulan, kalau sudah berdasarkan laporan itu, apabila tepat untuk dicabut, kita akan cabut, tergantung nanti kondisi laporan itu. Kalau abang sendiri menanggapi seperti Mereka itu kita anggap masih ilegal. Tidak ada surat kuasa dari 500 prinsipal. Jadi belum di sidang ditunda, kita ingin buktinya mana orangnya 500.
Ini pidana, ini kejahatan, pidana. Mereka adalah lawan kita. Tegas kita katakan. Begitu dia cabut laporan, kita akan laporkan pidana. Tidak gampang ya. Kalau pengacara beneran menggugat orang, melaporkan pidana orang itu tidak segampang. Harus punya 2 alat bukti minimal. Harus punya unsur apa yang terpenuhi di situ. Tidak main-main mengaku jadi pengacara donasi. Donatur 180 juta menarik, kemudian mengatasnamakan seluruhnya, kemudian kong kali kong, apalagi ada rekaman yang berkembang seolah-olah itu NP ini tidak sepakat yang tanda tangan itu disodorin, itu kan namanya main-main gitu. Jadi tidak usahlah membuat dirimu besar dan mengecilkan orang itu. Tahu diri lah. Proses kamu ketemu Menteri Sosial itu karena andil saya dan saya yang meminta. Karena saya meyakinkan Pak Menteri biar agar cepat tolong dipanggil orang ini. Saya memberi nomor telepon kamu semua ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan sendiri. Hanya dia aja yang. Keputusan mengejutkan dari pihak yayasan yang kini diketuai oleh Gary Julian yang kabarnya mengalihkan donasi pengobatan mata Agus kepada korban bencana alam di NTT rupanya membuat Agus Salim pun merasa geram. Agus Salim yang tetap mengklaim bahwa uang donasi tersebut adalah miliknya karena diperoleh dari transferan langsung para donatur ke rekening pribadinya. Karena itu bagi Agus, upaya mengalihkan uang donasi tersebut kepada pihak lain sebagai sebuah tindakan pidana. Karena itulah pihak Agus pun mengumumkan telah melayangkan somasi kepada Gary Julian dalam tempo 3 kali 24 jam agar uang donasi tersebut tidak jadi dialihkan. Dan jika tidak diindahkan, maka Agus pun akan memberikan perlawanan hukum terhadap Gary dengan membuat laporan polisi. Hal ini pun dilakukan Agus karena ada indikasi jika Gary telah melakukan perbuatan pidana yaitu penggelapan, penipuan, dan juga pencucian uang. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana ya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu melakukan upaya-upaya apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan. Sikap pihak Novi yang selama ini hanya berjanji akan membiayai pengobatan mata Agus namun belum juga mengembalikan uang donasi kepada Agus, dinilai Agus bak memberikan sebuah janji manis. Hingga Agus pun merasa terlalu banyak janji manis dari Novi, Gary Julian, dan juga Denny Sumargo terkait uang donasi. Namun hingga kini, uang donasi untuk pengobatan matanya kini kabarnya justru dialihkan kepada korban bencana alam di NTT tanpa persetujuan dirinya, di mana hal itu pun membuat Agus merasa sangat kecewa. Sehingga hal itu bagi Agus hanyalah janji manis saja yang tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan Agus menilai janji manis tersebut kini berubah menjadi rasa pahit baginya. Banyak janji manis yang dari pihak mereka Bang ya? Iyalah janji-janji manis terus. Saking manisnya sampai sekarang tinggal pahitnya doang. Oh, Mas diupdate, Iya. Tapi udah kecewa banget sama pihak sana atau gimana nih Gus? Ya kalau kecewa sih pasti dong. Sekarang ini nih untuk menutupi biaya berobat seperti apa? Ya dia kan berharap dari orang lain supaya dana itu bisa dikelola sama mereka gitu kan. Itu udah nggak bisa lagi. Memang udah nggak bisa. Karena saraf-sarafnya udah rusak semua. Bilangnya jangan janji manis ya. Kaget dong, aneh aja gitu kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya gitu aja sih. Iya pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya ya kan dulu katanya saya nggak punya etika nggak punya moral, sekarang berbalik
Siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Mengejutkan, sikap Agus Salim yang masih tetap meminta uang donasinya dikembalikan untuk pengobatan matanya saat menjalani sidang perdana gugatan dari para donatur siang tadi di Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas, seperti apa tanggapan Jeremy Teti selaku warga NTT atas dialihkannya donasi Agus untuk para korban bencana alam di Flores Timur, NTT? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Jeremy Teti selaku warga NTT memberikan pandangannya terkait keputusan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang kini diketuai oleh Gary Julian, di mana kabarnya mengalihkan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT. Menurut Jeremy Teti, sah atau tidaknya donasi Agus diberikan kepada para korban bencana alam di NTT tergantung kepada para donatur, apakah mereka setuju atau tidak. Menurutnya, keputusan donatur pun diukur dari keputusan yayasan yang mengelola dana tersebut. Apakah aman dana yang awalnya ditujukan untuk satu orang tersebut dialihkan untuk banyak orang yang menjadi korban bencana alam, seperti apa yang terjadi di Flores Timur, NTT. Di sini, skala yang dipakai oleh Jeremy Teti adalah asas manfaat, dimanfaatkan satu orang dan banyak orang. Ya, kalau saya pribadi melihat kasus itu pengalihan donasi dari sebenarnya untuk penyembuhan salah satu orang dan dialihkan kepada korban bencana yang banyak, ya menurut saya tergantung para donatur. Donatur setuju apa tidak melalui yayasan itu yang dikelola, apakah aman. Dana-dana itu sebenarnya tujuannya untuk satu orang, akhirnya dialihkan untuk banyak orang. Dan kan masalah asas manfaatnya. Kalau memang manfaatnya lebih besar, misalnya kepada korban-korban bencana karena membutuhkan banyak, sekolah-sekolah rusak, tanaman, pertanian, hewan dan segala macam. Mereka dari Natal aja mereka udah mengungsi karena tidak bisa ikut misa di atau gereja di sekitar daerah dekat gunung. Dan menurut saya pribadi, saya sebagai orang NTT walaupun tidak mewakili NTT, sesungguhnya saya merasa kalau dengan adanya donasi semacam itu mungkin bisa dialihkan kepada bisa langsung kepada posko-posko sosial yang sudah ada dibentuk oleh dinas sosial yang ada di sekitar Lewotobi, atau mungkin bisa dikasih ke gereja. Biasanya kalau kami di NTT kalau ada bencana dan segala macam, sumbangannya itu selain melalui dinas sosial, kami terbiasa dari kecil dana-dana sosial itu, sumbangan-sumbangan itu didonasikan ke gereja. Nanti gereja bekerja sama dengan berbagai gereja yang ada di sana untuk didonasikan kepada korban yang terdampak langsung. Jadi bisa diaudit dan segala macam dan semuanya transparan dan dilaporkan kepada publik. Bagi saya pribadi, kalau dialihkan ya tergantung daripada donatur. Kalau donaturnya setuju untuk dana itu didonasikan kepada korban bencana alam, ya menurut saya sih sah-sah aja. Terserah mereka yang donasi, mereka yang punya duit, ditujukan kepada seseorang tapi orang itu mungkin lagi konflik atau masalah sosialnya juga banyak dan segala macam, mungkin dialihkan kepada korban yang betul-betul menginginkan bantuan. Korban-korban yang betul-betul terdampak bencana alam. Nah itu mereka yang perlu dibantu. Jadi menurut saya tepat sasaran juga kalau mau dibantu langsung kepada korban-korban bencana alam.
Selain Jeremy Teti, Farah Tabas selaku kuasa hukum Agus Salim turut mengecam keputusan Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru dengan memutuskan untuk mengalihkan dana donasi kepada para korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Farah pun mengaku masih menunggu apakah Gary dan Denny Sumargo tetap mengalihkan uang donasi Agus Salim kepada para korban bencana alam di Flores, NTT, atau justru sudah dibagikan oleh Gary dan juga Denny di NTT. Saya lagi menunggu-nunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Saya lagi ingin menyaksikan episode-episode berikutnya. Ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu. Kalau ada yang komplain, adalah tanggung jawab daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana, apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saja dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Sikap Densu waktu dulu bertemu dengan Menteri Sosial itu adalah sikap satria. Tapi sekarang dia jauh dari kesatriaan komitmen ketika bertemu menteri. Tanpa melibatkan pemerintah mengambil keputusan tersendiri. Nah, oleh karena itu saya cukup prihatin dan mudah-mudahan akan kembali ke jalan yang benar dan lurus-lurus saja gitu. Karena inti persoalan itu adalah dana itu adalah peruntukannya buat Agus. Jadi kalau kalian ambilkan buat yang lain, ya tunggu-tunggu aja pasal-pasal pencucian uang dan pasal-pasal penggelapan dan penipuan. Buruan aja bagi Pak Densu, saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.